Selamat siang ibu-ibu semua. Belakangnya dikit. Nah, tema kita hari ini adalah tentang dua kata, ya, pengharapan dan khawatir. Khawatir mungkin suatu kata yang sudah tidak asing buat kita, yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita alami dalam hidup ini. Atau ada yang tidak pernah mengalami khawatir dalam hidupnya? Ada? Ada yang tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Semua pasti ada, ya, jadi pernah mengalami. Nah, kita tahu bahwa khawatir itu adalah suatu hal yang normal yang dialami oleh setiap manusia. Khawatir itu adalah salah satu emosi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau demikian, apakah khawatir itu dosa? Apakah ada orang beriman bisa merasakan khawatir? Atau hanya orang-orang yang kurang beriman yang bisa merasakan khawatir? Semua orang bisa merasakan khawatir, ya. Oke. Kita bisa melihat contohnya, ya, Nabi Elia, ya. Kita nggak bisa bilang bahwa Nabi Elia tidak punya iman, tapi dia pernah mengalami khawatir ketika dia dikejar-kejar. Waktu dia memenangkan pertandingan dengan nabi-nabi Baal, lalu dia menjadi ketakutan. Dia berani menghadapi nabi-nabi Baal, tapi dia ketakutan kepada seorang perempuan, ya, namanya Isabel, gitu, ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat perempuan punya kuasa juga, ya, bisa menakut-nakuti nabi yang bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, tapi dia hanya takut kepada Nabi Isabel, ya. Nah, saudara-saudara, jadi Nabi Elia pun pernah mengalami rasa itu, ya, ketakutan, kekhawatiran. Kita melihat bahwa khawatir itu adalah satu hal yang bisa kita alami di dalam hidup kita. Kapan? Kapan kita mengalami rasa khawatir? Sakit. Ketika kita sakit, ya. Ketika kita mengalami punya uang, Bu, belum pulang, ya, kita pikirin anak kita atau suami kita belum pulang, kita khawatir terjadi apa-apa di tengah jalan. Kalau Oma takut karena nggak bisa berdiri juga. Nah, Oma takut, Oma Coing takut nggak bisa berdiri. Ada rasa takut dan kekhawatiran, ya. Kenapa kita khawatir? Karena kita takut kepada hal-hal yang belum kita tahu di dalam masa depan, apa yang akan terjadi. Ketika kita mengalami kesulitan, gitu, ya. Ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami persoalan-persoalan di dalam hidup ini, kekhawatiran baik terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap keluarga kita, dan bahkan kepada mungkin orang-orang sekitar kita, ya. Paulus juga pernah merasa khawatir terhadap murid-muridnya. Jadi khawatir itu bisa menimpa kepada siapa saja ketika mengalami kesulitan, persoalan, ketika hal-hal yang diinginkan tidak bisa dicapai. Nah, saudara, ketika hidup ini seolah-olah penuh dengan tembok, tidak ada jalan keluar, seperti jalan buntu, gitu, ya. Tidak tahu mau lari kemana, tidak tahu mau melangkah kemana. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita berseru bertubi-tubi, tapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Lalu kita merasa khawatir, ya. Apakah benar Tuhan tidak mendengar doa kita, sehingga kita merasa doa kita tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Dengar, ya, cuman kok tidak terjawab doa kita, gitu, ya. Saya minta sembuh, kok nggak sembuh-sembuh, tetap sakit. Saya minta supaya saya dicukupkan ekonomi, kok saya masih kurang juga, gitu, ya. Nah, seringkali dalam hal hidup demikian kita alami. Nah, khawatir ini adalah satu hal yang bersumber kepada ketidakpastian. Karena adanya ketidakpastian, kita merasa khawatir. Kita merasa tidak tahu akan masa depan kita. Sedangkan pengharapan adalah satu hal yang bersumber kepada kepercayaan atau iman kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berharap kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Tapi selalu pasti jawabannya Tuhan, kan yang lain, ya. Tapi kenyataan betul nggak? Kadang-kadang enggak, ya. Kita lebih percaya kepada yang lain, gitu, kan? Percaya kepada orang, percaya kepada hal-hal yang lain. Ya, kita harus punya pengharapan, berarti kita percaya kepada Tuhan yang punya kendali akan masa depan hidup kita. Tuhan yang mengizinkan segala peristiwa boleh terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita buka di dalam kitab Matius 6
ayat 25 sampai 34. Ibu-ibu yang bawa HP boleh silakan buka. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sudah dapat? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya Hal bacakan ya. kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, terima kasih. Saya bacakan satu ayat lagi dari Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, ya, di ayat tadi, di dalam Matius 6 tadi kita melihat ada 3 hal yang kita seringkali khawatirkan. Yang pertama adalah makan, pakaian, apa lagi? Tempat tinggal, kesehatan. Coba baca di ayat yang tadi, ayat 25. Apa yang kita khawatirkan selain itu? Minuman. Makan dan minum Akan hidupmu. Khawatir akan hidupmu. Tadi makanan, pakaian, ya, sandang pangan gitu ya, papan. Terus berikutnya adalah yang kita khawatirkan tadi, kesehatan tubuh kita, ya. Ada 3 hal yang disebutkan di ayat tadi, yaitu tentang hidup, tentang makanan, pakaian, dan tentang tubuh kita. Nah, itu berbicara tentang kecemasan atau kekhawatiran kita yang berkenaan dengan kehidupan kita, ya. Jangan khawatir akan hidupmu. Ketika kita khawatir, Tuhan bilang tidak akan menambahkan sehasta pun jalan hidupmu, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita. Sampai kapan usia kita? Apakah saya masih panjang lagi, atau saya sampai saat ini aja? Ketika saya sakit, ada rasa khawatir, takut meninggalkan keluarga, takut meninggalkan apa yang kita miliki saat ini, ya. Ada kekhawatiran, tapi Tuhan bilang bahwa semua adalah di tangan Tuhan, ya. Ketika Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang memelihara kita, dan Tuhan yang mempunyai hidup kita, Dia bisa memperpanjang atau memperpendek hidup kita, dan kita tidak bisa atau tidak punya kuasa untuk menambah 1 detik pun dalam hidup kita, ya. Jadi jangan khawatir juga untuk kenyamanan hidup, tadi makan, pakaian, ya, kehidupan kita. Jangan khawatir, Tuhan bilang baik hidup kita pahit atau manis, senang ataupun suka, tentang makanan, tentang pakaian. Tapi seringkali kita, baik orang-orang yang di kelas bawah, menengah ataupun yang di atas, punya kekhawatiran. Kalau orang-orang di kelas menengah,
dia khawatir, besok saya makan apa enggak ya? Bingung ya, karena tidak punya cukup uang. Ketika sudah cukup, orang sudah cukup menengah, lalu pikir, besok kita makan apa ya? Lebih tinggi lagi, orang yang punya kuasa, dia berpikir, siapa yang akan kami makan besok? Ya, jadi baik dari kalangan yang kurang mampu dan yang sangat mampu punya kekhawatiran yang tentang hidup dia. Ya, kenapa? Karena mereka hanya memikirkan tentang dirinya, kekhawatiran tentang dirinya. Dikatakan jangan kamu khawatir untuk hari esok ya, karena hari esok itu punya kesulitan masing-masing. Hari ini cukup kekhawatiran kamu, cukup masalah kita hari ini. Tidak usah khawatirkan hari yang akan datang yang kita tidak tahu akan terjadi atau tidak. Tapi yang pasti ketika kita khawatir, kita sudah merasa cemas, kita tidak suka cita gitu ya. Bukan menambah usia, mungkin malahan menambah stres kita gitu ya. Membuat penyakit, mengurangi kesehatan kita gitu ya. Dikatakan bahwa hidup itu lebih besar, lebih penting daripada makan dan minum. Kalau Tuhan bisa mencukupkan makanan minum kita, kalau Tuhan bisa mencukupkan kehidupan kita, menyelamatkan hidup kita, maka makanan minum adalah satu hal yang lebih mudah dicukupkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa di sini ada pemeliharaan Tuhan ya. Burung-burung yang banyak di udara, siapa yang beri makan? Adakah orang yang menyebarkan makanan supaya burung-burung di udara yang begitu banyak macam dan ragamnya, jumlahnya, bisa tidak pernah kelaparan? Siapa yang beri makan? Tuhan. Ya, Tuhan beri makan. Gak ada orang yang lemparin makanan buat burung semua di seluruh dunia, gitu ya. Oleh sebab itu, burung aja tidak pernah kelaparan. Jadi Tuhan memberi contoh, kita sebagai manusia ciptaan yang paling mulia. Tuhan memberi contoh kepada ciptaannya, yang ciptaan dari yang hidup yang lebih rendah. Binatang, burung, Tuhan pelihara, tidak pernah bekerja, tapi dia tetap tidak pernah kelaparan. Sekarang diberi contoh juga kepada tumbuhan, ya, tumbuhan, bunga bakung yang ada di padang dikatakan. Kalau kita melihat akarnya dari tempat yang kotor, tapi kok bisa keluar bunga yang warna-warni indahnya. Bahkan dikatakan pakaian Salomo pun kalah bagusnya, kalah indahnya dari bunga bakung. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat siapa yang lebih peduli dalam hidup kita. Diri kita, orang di sekitar kita, atau ada lagi yang lebih besar yang memelihara hidup kita? Tuhan, ya. Dan dikatakan carilah kebenaran Allah yang tidak pernah lekang oleh batas waktu. Kebenaran Allah harus kita lakukan, ya. Dia tidak pernah usang. Tidak pernah dikatakan kebenaran Allah, oh itu kolot, kuno gitu ya. Tapi kebenaran Allah tetap kebenaran. Dari dulu sampai saat ini dan masa yang akan datang. Jadi saudara-saudara, dengan demikian, kalau kita mempercayai ada pemeliharaan Tuhan, perlu nggak kita khawatir akan penyediaan di dalam kehidupan kita sehari lepas hari? Masih perlu? Susah jawabnya ya. Kita bilang enggak sih, tapi kenyataannya tetap aja ada khawatir ya. Pasti ada khawatir. Bagaimana hidup kita? Nah, kalau demikian, khawatir itu dosa atau tidak? Tadi dikatakan khawatir itu normal. Dosa atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung besarnya khawatirnya. Besarnya khawatirnya, ya. Jadi khawatir itu normal, bisa dialami oleh setiap orang gitu ya. Tetapi itu bisa menjadi dosa ketika khawatir itu membuat kita gelisah gitu ya. Kita juga kehilangan sukacita dengan yang berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mampu untuk melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Sehingga ya kita khawatir karena kurang percaya kepada pimpinan Tuhan, kurang percaya kepada janji-janji akan pemeliharaan Tuhan, malah kita lebih percaya dan menyembah kepada Allah-Allah lain atau yang disebut dengan berhala. Contohnya, ketika kita sakit, udah berobat kemana-mana, sudah berdoa, tapi tidak sembuh-sembuh.
Lalu kita bisa nyari kemana? Banyak orang ya, bukan kita kali di sini enggak ya. Mana? Ke dukun, ke orang pintar ya, pintar tanda kutip ya. Kepada orang yang pintar, yang diakui pintar. Seolah-olah dia lebih pintar daripada Tuhan ya. Lalu kalau kita lagi kesusahan ekonomi, mau jualan gak laku-laku, biasanya kita kemana? Tamu kali. Pinjol. Yang menjerat malah ya. Dukun lagi gitu ya. Kepada kita cari apa? Kita cari pesugihan. Pesugi itu apa? Bahasa Jawa ya. Pesugi itu kaya gitu ya. Jadi kita mencari kekayaan lewat orang-orang yang dianggap pintar dan bisa memberikan kita sesuatu. Tapi ingat, itu hanya sementara yang bisa dilakukan. Dan pasti ada dampak negatifnya. Tetapi kita lupa kepada Tuhan yang pemilik alam semesta ini dan sumber segala yang ada di dalam dunia ini. Kalau demikian, bagaimana pengharapan bisa ada di dalam kekhawatiran kita? Ketika kita khawatir, lalu kita bisa mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Bisakah? Harusnya bisa ya. Mungkin sebelum kita mengingat bagaimana kita bisa mengharap kepada Tuhan ketika ada persoalan dalam hidup kita, ketika ada kesulitan, ketika ada penyakit gitu ya. Kita melihat dulu, Tuhan izinkan persoalan, permasalahan, penderitaan, penyakit yang ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Tuhan punya rencana yang pertama ya. Tuhan punya rencana dan maksud yang baik di balik segala peristiwa yang kita alami. Jadi di dalam setiap peristiwa kesulitan pun kita harus bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita ya? Nah saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan mungkin tidak mudah kita mengatakan, ya Tuhan rencanamu apa gitu ya, tapi kita dengan rasa yang khawatir juga gitu ya, walaupun kita bisa mengatakan demikian. Memang tidak mudah mengatakannya, tetapi kita bisa melihat contoh yang ada di dalam firman Tuhan. Satu, yang paling kita bisa ingat semua tentunya ya, tentang Yusuf. Semua masih ingat tentu kisah Yusuf? Iya. Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati, bukan karena kesalahan dia ya. Kemudian dia dijual lalu dibawa ke Mesir menjadi seorang budak yang harus tinggal di rumah Potifar. Karena kegantengannya ya, akhirnya si istri Potifar ini, ibu Potifar ini jatuh cinta ya. Tapi Yusuf tetap mempertahankan hidupnya, kekudusan hidupnya. Dia tidak mau. Untuk itu, karena dia tidak mau mengikuti sang ibu Potifar ini, dia harus difitnah dan dipenjara. Coba kalau dia ikutin, mungkin nggak dipenjara kali ya. Tapi karena dia tidak mau melakukan kesalahan, akhirnya dia harus dipenjara. Ketika dia dipenjara, akhirnya dia bisa keluar karena mimpi daripada Firaun yang bisa ditafsirkan oleh dia. Tuhan memakai kesulitan yang ada dalam kehidupan Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, ya, wakil daripada Firaun. Saudara-saudara bisa melihat kehidupannya. Berapa tahun Yusuf harus menanti supaya dia menjadi satu penguasa di Mesir? 1 tahun? 2 tahun? 30 ya. Berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun ya. Jadi kalau kita sekarang punya persoalan udah berapa tahun ya Tuhan? 1 tahun. Udah, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun apalagi gitu ya. Nah, Yusuf ini sudah mengalami kurang lebih 13 tahun ya. Akhirnya dia baru diangkat menjadi penguasa. Dan dikatakan di dalam Kejadian 50 ayat 20 demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mau dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar, tapi dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan luar biasa? Mau ya? Mau menderita seperti Yusuf?
Nanti dulu. Nanti dulu, kalau boleh jangan penderitaannya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir juga, kita bukan Yusuf gitu ya. Jadi Tuhan juga tahu kemampuan kita. Tidak tentu kita akan mengalami seperti Yusuf karena kita bukan Yusuf ya. Kemudian yang kedua, penderitaan itu adalah kesulitan yang hanya bersifat sementara. Sementara, kapan? Panjang waktunya, pendek waktunya. Kita itu udah panjang, bertubi-tubi, baru persoalan selesai, besok lagi datang lagi yang baru. Demikian gitu ya, tidak pernah putus-putus persoalan dalam hidup kita. Lalu dengan demikian, berapa lama ya Tuhan permasalahan yang harus saya cerita, yang harus saya tanggung? Terserah Tuhan gitu ya. Berapa lama? Saya tidak tahu. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menjalani tetap di dalam kebenaran ketika kita ada di dalam kesulitan ya. Di dalam hal ini kita melihat bahwa kesulitan yang kita alami ini hanya sementara, artinya hanya ada di kesementaraan hidup kita selama kita ada di dunia. Tetapi setelah itu kita diberikan keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Mana yang mau kita kejar? Yang sementara atau yang kekal? Yang kekal gitu ya. Tapi kalau boleh yang sementara juga jangan susah-susah amat lah ya. Ya. Kemudian penderitaan itu juga memberikan kekuatan ya. Yang ketiga, memberikan kekuatan ketika kita menghadapi kesulitan bukan karena kesalahan kita ya. Kalau karena kesalahan kita yaitu hukuman karena akibat kesalahan kita. Tapi kalau bukan kesalahan kita, biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Paulus pernah berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, Paulus mengalami kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia membela kebenaran, karena dia memberitakan Injil. Dia ditindas, tidak terjepit. Habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, tidak ditinggal sendirian. Dihempaskan, tapi tidak binasa. Kenapa? Karena tubuh kita milik Tuhan, ya. Tuhan yang akan menentukan kapan kita berakhir di dalam kehidupan ini. Jadi kekuatan bukan dengan menghindar penderitaan, tapi bagaimana kita bisa menghadapi dan menanggung penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara, sebab yang berikut ya. Sebab demikian kita tahu bahwa kita memiliki dua kewarganegaraan. Bukan kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan Amerika, tapi kita punya lebih dari kewarganegaraan bangsa. Yang pertama, surga ya. Kita punya kewarganegara di mana negara kita berada, tapi kita juga lebih lagi diberikan kewarganegaraan di surga bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Yang keempat, penderitaan itu membentuk kita menjadi makin kuat dan teguh ya. Makin tekun, makin kuat, karena kita memiliki daya tahan di dalam penderitaan. Penderitaan dalam hal ini berhubungan dengan pertumbuhan iman kita. Bukan karena kita kurang iman, ya. Bukan karena kita kurang iman lalu kita menderita, tapi penderitaan mempunyai tujuan untuk pertumbuhan iman kita. Yang bisa kita lihat di dalam Alkitab, siapa yang ketika dia mengalami persoalan bertubi-tubi? Ayub, ya. Ayub mengalami kehilangan semua, kalau dibilang semua miliknya hilang. Anaknya, hartanya, istrinya, teman-temannya, penyakitnya sekalipun. Tapi dia tidak kehilangan Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan sekalipun, akhirnya dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Lewat persoalan, lewat kesulitan yang dihadapi, akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Jadi saudara mau bertemu Tuhan secara langsung, secara pribadi, muka dengan muka? Mau? Mau seperti Ayub? Jangan ya, kehilangan semuanya ya, gak kuat lah ya. Ya, tapi memang Tuhan tidak akan memberikan kita seperti Ayub. Tuhan tahu kemampuan kita ya. Kemudian yang kelima, kita bisa lihat bahwa penderitaan itu membuat manusia menjadi rendah hati, tidak sombong akan kemampuannya.
Ya, Paulus mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kita semua kenal Paulus ya, seorang yang hebat, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, begitu berani memberitakan Injil. Dia tidak takut kepada penguasa-penguasa, pejabat-pejabat negara Roma sekalipun, dia tidak getar. Dan dia seorang yang brilian, seorang pintar. Sebagian besar tulisan di dalam kitab Perjanjian Baru adalah tulisan dari Paulus. Tapi Paulus mengatakan, ketika dia mengalami sakit yang luar biasa, Paulus bukan seorang yang cengeng tentu ya, seperti kita ya, sakit pusing dikit, aduh Tuhan pusing, saya nggak mau datang LFD, pusing, sorry ya Mar, ya, nggak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Paulus orang yang gigih dan kuat, ya. Tapi dia sampai mengatakan minta 3 kali kepada Tuhan supaya duri ini dalam daging ini diangkat. Tapi Tuhan bilang cukup, kasih karunia, ya. Karena di dalam kelemahan tubuhmu maka nyatalah kuasa. Artinya di dalam kesulitan kita tidak perlu menyombongkan diri, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikut, yang keenam, ya, penderitaan itu membuat kita dapat melayani kepada sesama kita lebih empati lagi, ya. Kepada orang yang mengalami luka. Kalau kita pernah mengalami persoalan, kalau kita pernah mengalami kesulitan, kita akan lebih empati kepada orang yang mengalami hal-hal yang mungkin mirip-mirip, tidak sama gitu ya. Jadi ketika kita misalnya kehilangan, kita pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasih, entah itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, ataupun pasangan kita, ya. Ketika kita pernah mengalami demikian, maka kita akan bisa mengalami empati yang lebih kepada orang yang mengalami kehilangan. Saya pernah mendengar orang berkata gini, kalau waktu suami saya meninggal gitu ya, untunglah kamu sudah merawat lama, jadi tidak terlalu berat. Lalu saya pikir, iya, ketika kita merawat keluarga kita dengan waktu yang panjang, lalu ketika dia dipanggil Tuhan, apakah itu tidak menjadi satu kehilangan atau yang berat buat kita? Apakah lebih mudah daripada orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan? Keluarga kita dipanggil Tuhan lebih mudah daripada kita sudah merawat bertahun-tahun lalu kita kehilangan. Tapi mana yang ringan? Sama saja, ya. Sama saja, ya. Mau anak kita yang kehilangan, mau suami kita, orang tua kita, saudara kita, tetap ada perasaan kehilangan yang tidak bisa digantikan, ya. Jadi mau waktunya sebentar, mau waktunya lama, tetap sama kehilangan, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa penderitaan itu adalah satu anugerah. Tidak semua diberikan penderitaan yang berat seperti Yusuf, Ayub gitu ya. Karena Paulus, kenapa? Karena itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan tahu kemampuan setiap orang yang diberikan permasalahan, kesulitan di dalam hidupnya. Karena di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita dipercayakan untuk menderita. Mau kita dipercaya Tuhan? Mau nggak? Mau dong sebagai orang percayaan. Kalau orang dipercaya biasanya terima berkat kan? Tapi Tuhan bilang bukan cuma berkat, menderita. Itu satu anugerah, ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak langsung menghilangkan penderitaan apa yang kita alami, tetapi Tuhan akan mengajarkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka, sesuai dengan tujuan daripada anugerah Tuhan, ya, untuk membuat rencananya yang indah boleh terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu tentang tujuan daripada penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran yang harus kita hadapi? Ya, tadi dibilang jangan menghindar, tapi bagaimana kita menghadapi dan menanggung penderitaan, rasa kekhawatiran kita? Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang
gampang ya kalau ngomong Alkitab selalu yang pertama syukur gitu. Tapi apakah gampang kita lakukan ketika kesulitan? Lalu kita bisa bilang, syukur Tuhan, saya kehilangan suami. Nanti orang pikir nih orang kenapa gitu kan ya? Bersyukur gitu ya. Lalu, tapi apakah tidak bisa bersyukur? Gitu kan? Lagi. Atau ketika kita mengalami kesulitan, lalu kita marah sama Tuhan, memberontak sama Tuhan, ya, tidak terima. Saya sudah pelayanan baik-baik, saya hidup benar, saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam Tuhan. Kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Biasanya mana yang kita lakukan? Bersyukur atau ngedumel marah-marah sama Tuhan? Mana yang lebih banyak? Bersyukur. Tetap bersyukur. Wah, luar biasa ya. Ibu-ibu di sini luar biasa ya. Jadi kadang-kadang marah ya. Jadi kadang-kadang kalau sadar baru, oh iya saya nggak boleh marah ya. Orang Tuhan sudah memelihara kita gitu ya. Kadang-kadang kita yang jalani kok kita marahnya sama Tuhan gitu ya. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur ya. Jadi kita nggak perlu lagi marah-marah pada Tuhan. Ketika ada persoalan datang, bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk mengalami persoalan ini. Lalu kita tanya Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Biarlah kiranya melalui kesulitan kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita lagi penuh persoalan, biasanya kita lebih banyak doa, gitu kan? Ketika kita semua happy, kita lupa berdoa. Jadi bersyukurlah kalau di dalam persoalan membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Yang berikut, kita harus berserah ya, berdoa lalu berserah kepada Tuhan, bukan pasrah ya. Ketika kita mengalami penderitaan yang membuat kita khawatir, dikatakan merataplah. Ya, kita tidak salah meratap, menangislah di hadapan Tuhan untuk mengeluarkan isi hati kepada Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan merataplah, menangislah di hadapan Tuhan. Ini satu secara psikologis ini baik gitu ya. Ketika kita mengalami persoalan, lalu kita menangis, mengungkapkan perasaan kita gitu ya. Ini adalah salah satu terapi yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terlalu stres atau membuat kita menjadi depresi tentunya ya. Mengingat akan janji Tuhan dan berharap kepadanya. Kemudian yang berikut ya, tidak fokus kepada permasalahan yang menyebabkan kekhawatiran, tapi kita datang kepada Tuhan dengan pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan kita Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apapun untuk menolong kita ya. Kan dikatakan makan, minum, semua apa yang perlu kita khawatirkan. Kalau keselamatan hidup kekal saja sudah diberikan Tuhan, tentang makan, minum, pakaian, segala persoalan tubuh jasmani kita itu lebih mudah dan diberikan oleh Tuhan daripada keselamatan di dalam kehidupan kekal ya. Saudara-saudara, dan kita tahu bahwa di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu daripada kita sendiri berapa besar kuatnya kita menanggung persoalan-persoalan yang ada. Oleh sebab itu, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi lewat persoalan kesulitan sekalipun, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat kita. Itu yang harus kita pegang ya. Kita tidak tahu ketika kita mengalami sakit, penyakit, persoalan, tidak tahu kapan berakhir. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Saya menjumpai satu orang masih muda gitu ya, dan dia merawat orang tuanya yang sakit, sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, sudah cukup lama, sekitar 2-3 tahun lah dia rawat. Itu sudah buat dia luar biasa gitu ya. Lalu saat ini tiba-tiba ketika dia periksa ke dokter, Tuhan vonis dia kena kanker. Lalu dia pikir cuma kecil di dada.
lalu mau tindak lanjut, diperiksa semua. Ternyata dia sudah mengalami kanker di otak yang cukup tinggi stadium terakhir. Saya menjumpai orang ini, dia tetap ketawa-ketawa, tapi saya tahu tentu hatinya bergejolak dan katakan bahwa saya tahu Tuhan masih memberikan tugas kepada dia. Saudara bisa bayangkan, dia yang merawat orang tuanya, sekarang dia yang harus sakit. Lebih parah daripada orang tua yang dirawat. Buat kita, why? Kenapa begini Tuhan? Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita tidak tahu misteri Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan punya rencana di dalam hidup setiap orang. Ya. Walaupun saat ini mungkin sulit buat dia, tapi ada sesuatu rencana Tuhan yang indah di balik segala peristiwa yang kita alami. Itulah pengharapan. Ya. Di dalam kesulitan pun kita masih tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau demikian, apakah kita masih punya kekhawatiran dalam hidup kita masing-masing saat ini? Harusnya tidak ya. Harusnya tidak ya. Tapi tetap aja ya, khawatir tentang anak kita, tentang pasangan kita, tentang hidup kita, kesehatan kita, ekonomi kita, macam-macam persoalan ya. Tapi biarlah ketika kita menghadapi satu kesulitan dalam hidup kita, kita tidak lagi mengatakan mengapa Tuhan. Tetap kita belajar untuk mengatakan apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kesulitan yang saya hadapi. Dan biarlah kita bertaat karena kita tahu pengharapan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya kita perlu menunggu waktunya Tuhan kapan. Kita tidak tahu kapan, ya. Yang pasti Tuhan memberikan kita jaminan kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga.